Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavina Nikmatu Zahra dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu rembang. Nah, untuk kebudayaan lokal yang akan saya perkenalkan adalah berupa makanan khas. Nah, untuk makanan khas tersebut adalah gemblong. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana rekonstruksi sains yang ada di masyarakat dengan pengetahuan sains ilmiah. Terima kasih. Ayo ikuti perjalanan saya. Gemblong, makanan khas dari Rembang, merupakan camilan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya kuliner daerah tersebut selama bertahun-tahun. Makanan ini dikenal dengan rasa gurihnya yang khas dan teksturnya yang kenyal, menjadikannya salah satu panganan favorit masyarakat setempat maupun para wisatawan yang berkunjung ke Rembang. Terbuat dari bahan dasar ketan yang diolah dengan garam dan kelapa, gemblong menawarkan perpaduan rasa yang kaya dan autentik. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton wawancara dan proses pembuatan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavina Nikmatu Zahra dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2021. Dan di sini saya ingin mewawancarai Mbah terkait pembuatan gemblong. Sebelum itu, Mbah pripun kabare? Baik, Nggih. Asmine sinten, Mbah? Sulastri Umurnya berapa? 68. Oke, 68. Untuk pendidikan terakhirnya itu apa nggih? SD. Oke, SD. Terus kan ini saya akan mewawancarai tentang pembuatan gemblong. Kira-kira kenapa Mbah dulu belajar untuk membuat gemblong? Tidak ada orang jual. Nggak ada orang jual. Nah, untuk pembuatan gemblongnya ini sendiri, Mbah sudah mulai dari umur berapa? Umur 40 tahun. Oh, 40 tahun. Berarti dari usia 28 tahun ya, Mbak? Ya. Ya, sudah lama berarti. Oke, selanjutnya saat ini saya akan bertanya tentang pembuatan gemblongnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan gemblongnya ini apa saja nggih? Panci, ember, tumbuhan, Nggih, tumbuhan. Nah, untuk bahannya napa mawon? ketan. Nggih. Terus Ketan 2 kilo, nggih. kelapanya 2, Nggih, garam secukupnya. Oke, kali garam secukupnya nggih. Terus niku takaran bahan yang tepat seperti apa? Untuk ketannya tadi berapa kilo, Mbak? 2 kilo. 2 kilo. Nah, kalau ketannya 2 kilo, berarti kelapanya tadi harus 2. Kenapa harus 2, Mbak? Kersane gurempo, Oke. Terus tadi juga ada garamnya itu takarannya berapa? secukupnya. Secukupnya saja. Gitu. Terus untuk jenis ketan yang digunakan itu ketan yang seperti apa? Ketannya yang putih. Nah, oke, ketan yang putih itu biasanya sekilo berapa, Mbak? 22. Oh, 22.000. Oke. Terus tadi kan sudah ya untuk alat dan bahannya. Sekarang proses pembuatan gemblongnya sendiri itu seperti apa, Mbak? Ketan dicuci, direndam sampai 5 jam. Oke. Ya, langsung dimasak sampai setengah jam, diturun lagi, niku masak lagi. Nah, pas dimasak lagi niku dicampur kalih nopo? Sama kelapanya diturun lagi, diaduk sama kelapa. Oh, oke. Setelah dicampur berarti terus Dimasak lagi sampai mateng. sampai matang. Terus setelah matang pripun? Digeduk, ditaruh ember, Oke. sama ditumbuk Oke, ditumbuk. Terus ditumbuknya itu sampai setengah jam. sampai setengah jam gitu. Terus untuk setelah ditumbuk itu kemasannya memakai apa? Daun pisang. Pakai daun pisang aja gitu, Mbak? Ya. Oke. Terus dari tadi kan ada ketannya itu direndam selama 5 jam. 5 jam. Nah, kira-kira itu tujuan perendaman ketannya untuk apa nih? Kersane empuk.
Oh, nggih. Sampai Berarti halus ketannya tadi direndam supaya lebih empuk saat dimasak. dimasak lebih cepat gitu nggih. Ya. Oke, nggih. Terus untuk waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan gemblongnya, yaitu dari ketan menjadi gemblong, berapa lama Mbak? Untuk deploknya berapa lama? Sampai Halus itu berapa jam ya? 7 jam, setengah jam. Oh, oke. Berarti untuk yang pendeplokan itu selama setengah jam. Jadi untuk waktu yang diperlukan dari awal sampai akhir itu berapa jam? 7 jam. Oke, berarti 7 jamnya itu untuk pembuatan dari perendaman sampai pengemasan. matang. Oke, matang. Terus kenapa tadi gemblongnya itu harus ditumbuk dalam keadaan panas? Kersane empuk, enten ditumbuh panas empuk gemblong. Oh, oke. Berarti kalau misalnya enggak ditumbuk dalam keadaan panas niku gemblongnya susah ditumbuk nggih? Ya. Oke, oke. Oke, saniki sampun. Nah, Dek mau dikemas kangge daun pisang nggih. Nah, kenapa menggunakan daun pisang untuk pembungkus gemblong ini? Kersane wangi. Oke, supaya wangi nggih. Wangi. Terus untuk hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam pembuatan gemblong ini? Ketannya harus ditumbuk sampai Ditumbuk sampai halus ya. halus. Nah, nggak ditumbuk sampai halus nanti makannya susah gitu. Ya. Gitu. Terus untuk pembungkusnya tadi harus pakai itu nggih. Nggih dan pisang. Nggih. Terus kalih napa? Sampun iki mawon. Sampun. Oke, nggih. Terus untuk waktu simpan gemblongnya ini berapa hari? 2 hari. Jadi 2 hari itu tanpa di kulkas nggih? Enggak. Nah, untuk gemblong ini sendiri biasanya disajikan dalam acara nopo nggih, Mbak? Acara pengantenan, sedekah bumi, syukuran. Oke, nggih, syukuran. Berarti nek Mbah niki ndamel kangge acara nopo? Acara kangge orang meninggal. Berarti kayak selamatan ngeten nggih, Nggih Mbak? selamatan orang meninggal. Nyambung nggih. Nggih sewu. Nggih, nyambung. Terus niki kan Dek wau wonten tinggi kangge acara sedekah bumi nggih. Sedekah bumi niku acara sing pripun? Acara panenan wonten ketoprak. Nggih, wonten ketoprak. Berarti untuk gemblong ini biasanya disajikan dalam acara penganten, kemudian sedekah bumi sama untuk selamatan gitu ya. Oke, jadi sekian Mbak dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan wawancara terkait pembuatan gemblong ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, setelah menonton video tentang proses pembuatan gemblong dan wawancara dari narasumbernya, kita menjadi lebih mengenal gemblong. Nah, kemudian apa sih hubungannya sama sains? Nah, di sini saya akan menjelaskan rekonstruksi sains yang ada di masyarakat ke dalam sains ilmiah. Nah, untuk yang pertama, ini saya akan membahas etnosains terutama dari aspek-aspek STEM. Yang pertama adalah aspek sainsnya sendiri. Jadi ada 4 aspek STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang sains terlebih dahulu. Jadi untuk pertanyaannya adalah, yang pertama, mengapa gemblong itu harus ditumbuk atau dideplok dalam keadaan panas? Jadi pengetahuan di masyarakat itu tujuannya adalah supaya lebih mudah ditumbuk. Nah, sedangkan berdasarkan sains ilmiah, pati dalam makanan seperti kentang atau nasi mengalami gelatinisasi ketika dipanaskan, di mana granula dari pati itu akan menyerap air dan mengembang. Nah, proses ini menghasilkan konsistensi yang lebih lembut dan seragam, yang mana hal ini ideal untuk ditumbuk. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, dari aspek sains adalah mengapa menggunakan daun pisang sebagai kemasan dalam pembungkus gemblong. Nah, pengetahuan yang ada di masyarakat itu adalah supaya baunya harum. Sedangkan berdasarkan sains ilmiah, daun pisang itu melepaskan senyawa volatil alami ketika dipanaskan atau dalam kondisi lembab. Senyawa ini dapat menyerap ke dalam makanan, memberikan aroma dan rasa tambahan yang khas, meningkatkan pengalaman sensori ketika mengkonsumsi gemblong. Nah, selanjutnya untuk yang aspek etnosains yang ketiga, pertanyaannya adalah mengapa saat menumbuk gemblong tangannya harus diluruskan kemudian ditekuk. Nah, untuk pengetahuan yang ada di masyarakat itu karena supaya gemblongnya itu lebih mudah ditumbuk dan tidak mudah capek saat menumbuk ketan hingga menjadi gemblong. Nah, sedangkan berdasarkan sains ilmiah, dalam menumbuk ketan itu memanfaatkan tulang pada tangan yang meliputi tulang hasta, tulang pengumpil, tulang lengan atas, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, dan tulang lengan atas. Nah, dalam menggerakkan tulang tersebut itu dibantu oleh sendi, yaitu sendi engsel, di mana sendi engsel itu terdapat pada siku tangan. Selain itu, juga mengandalkan mekanisme kerja dari otot bisep dan trisep, di mana saat mengangkat lesung itu terjadi kerja atau otot bisep itu bekerja dalam keadaan berkontraksi, sedangkan otot trisepnya itu relaksasi. Kemudian pada saat menumbuk lesung, otot trisepnya kontraksi dan otot bisepnya relaksasi. Hal tersebut juga berkaitan dengan materi SMP, yaitu tentang materi sistem gerak yang ada di kelas 8. Nah, untuk aspek teknologi, yaitu etnoteknologi, pertanyaannya adalah mengapa dalam menghaluskan ketan hingga jadi gemblong harus menggunakan deplokan dari bambu? Jadi pengetahuan dari masyarakat itu ya hanya itu sudah turun-temurun dari generasi sebelumnya. Nah, sedangkan berdasarkan sains ilmiah, bambu itu merupakan bahan alami yang inert atau tidak reaktif secara kimia terhadap makanan. Hal ini menunjukkan bahwa bambu itu tidak akan bereaksi dengan komponen kimia yang ada pada ketan, sehingga tidak mengubah rasa maupun aroma makanan. Misalnya, bahan lain seperti logam itu bisa bereaksi dengan asam atau enzim-enzim yang ada dalam ketan, sehingga mengubah sifat organoleptiknya, dan mungkin itu juga dapat menyebabkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya. Gitu. Selanjutnya adalah penjelasan STEM atau rekonstruksi sains ilmiah dari aspek engineering. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar gemblong ini dapat bertahan lebih lama dan tidak cepat membusuk. Nah, pengetahuan dari masyarakat itu dibungkus dengan daun pisang dan ditutup rapat. Sedangkan berdasarkan sains ilmiah, jika menggunakan pembungkus daun pisang, itu pertama daunnya harus dipastikan dalam kondisi baik sehingga bebas dari kerusakan atau kontaminasi.
Nah, mengapa menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu mengandung senyawa polifenol, yaitu senyawa yang memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Polifenol ini dapat membantu mengurangi pertumbuhan bakteri pada makanan, menjaga kesegaran, dan memperpanjang masa simpan dari gemblong. Untuk yang terakhir, kita akan membahas dari aspek matematiknya. Nah, jadi pertanyaan dari aspek matematikanya adalah berapa lama waktu yang digunakan untuk mendeplok ketan hingga mendapatkan tekstur yang sesuai. Jadi pengetahuan yang ada di masyarakat itu waktu yang sesuai adalah 30 menit. Nah, berdasarkan penjelasan sains ilmiah, kadar air dalam ketan yang telah dikukus itu mempengaruhi waktu mendeplok. Jadi ketan yang direbus terlalu basah itu akan lebih cenderung sulit untuk mendapatkan tekstur yang kental dan elastis. Sementara ketan yang kering akan membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu. Jadi untuk estimasi waktunya tergantung pada kadar air yang ada dari ketannya itu sendiri. Nah, sekian penjelasan rekonstruksi sains ilmiah tentang etnosains yang ditinjau dari aspek sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.